Thank you Lord. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir, biarlah semua terjadi seturut kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar kami dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Mari kita yang siap memuji Tuhan dengan amin, sama-sama katakan amin. Mari kita mengatakan kita akan memuji Tuhan. Kita percaya saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Kasih Tuhan itu tetap luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan Tuhan yang baik. Haleluya.
Haleluya. Masih rindu memuji Tuhan? Amin. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian syukur saya boleh naikkan kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan kami boleh rasakan sampai hari ini. Sungguh Tuhan luar biasa dalam hidup kami, seperti apa yang sudah kami sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Ibadah khusus hari Minggu ini diundur 1 jam sehingga dimulai pada jam 9 pagi karena serangkaian juga memperingati 40 hari meninggalnya mama kami yang kami cintai, mama oma kami. 40 hari lebih, saudara, karena memang saya suka lewat. Karena kalau 40 hari pas, itu pas orang merayakan tahun baru. Jadi saya berpikir satu kali baking hari ini tanggal 10 dan juga kubur mama dan papa sudah selesai kemarin hari. Kami keluarga bersyukur, khususnya saya pribadi, karena 2 tahun berturut-turut saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. 2 tahun lalu papa, tahun lalu mama. Dan kami keluarga inti ada 5 orang. Papa, mama, saya anak yang tertua, adik saya yang sudah meninggal, dan adik saya yang sekarang bekerja di Sulawesi Barat. Saudara, sekarang tinggal 2. Tinggal saya dan adik saya yang bungsu, beserta dengan adik ipar dan ponakan-ponakan. Sungguh pertolongan Tuhan kami boleh rasakan, walaupun kami semua harus merawat, mulai dari papa yang sakit sampai dipanggil Tuhan, kemudian mama yang sakit. Dan saya sangat bersyukur kalau dipikir mama sakit atau menderita memang tidak terlalu lama, karena dibanding dengan yang lain yang saya lihat sudah bertahun-tahun menderita stroke, masih hidup sampai sekarang. Tapi menderita, saudara, menderita diri sendiri, menderita keluarga yang merawat, ya saudara, sehingga bukan mensyukuri mama so dipanggil Tuhan, tidak. Tetapi saya mensyukuri bahwa mama tidak lama menderita sakit. Hari-hari yang kami lewati, memang kalau siang ada yang bantu saya untuk bantu merawat mama. Tapi malam sampai pagi saya dan suami, anak-anak yang bergantian menjaga mama. Karena kadang-kadang di saat orang tidur nyenyak, di situ mama tidak bisa tidur sehingga dia harus panggil saya. Dan satu pertolongan Tuhan yang kami boleh alami sampai hari ini, kami Tuhan boleh berkekuatan iman, baik saya, adik saya, ponakan-ponakan saya, atau cucu-cucu cece dari mama dan papa, boleh kuat menghadapi semuanya, semua karena kasih kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dan kami tetap mengharapkan, doakan kami, keluarga besar Limpur Rantung, biar senyana ada mama dan papa, biar senyana ada oma dan opa, torang kakak adik, ponakan-ponakan masih tetap baku sayang. Jangan karena mama dan papa atau oma opa senyana ada, kosongnya enggak mau baku-baku sayang. Doakan kami biar kami tetap saling mengasihi satu keluarga, selain diikat dengan kekeluargaan, kami kita semua diikat dengan
kasih Tuhan. Puji Tuhan, akhir kesaksian saya mengundang adik-adik, ponakan-ponakan, cucu saya, semua orang datang di muka mau memuji Tuhan. Bersama kami mengundang Dr. Wenda, karena Dr. Wenda yang merawat mama biar nyandak di rumah sakit, dia yang merawat hampir setiap hari, datang periksa, kasih obat dan lain sebagainya. Mama, mari saya mengundang adik ipar, ponakan-ponakan, orang bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita percaya bukan hanya kaum keluarga di tempat ini waktu Tuhan yang terbaik, tapi untuk kita semua, amin. Kita percaya apapun yang kita hadapi, waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik buat kita. Haleluya. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan, cuma kita semuanya untuk berdiri. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Selamat
dan gentar, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Di saat pagi hari ini Tuhan, sedialah hati kami untuk dengarkan firman-Mu, memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu, pakai dasar luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kami pun duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang pertama, besar kecilnya kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Ini doa kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan akan berikan persembahan apa yang tak pernah kita pergunakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Baiklah, berani apakan yang tak pernah didengar dunia, yang tak pernah diberi dalam hati, terbaik sediakannya. Puji Tuhan. Haleluya. Kok belum terlalu kuat ini haleluya ini. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih banyak kepada gembala setempat Bapak Moses bersama Ibu yang menghubungi saya untuk melayani dalam ibadah raya pada minggu ini di PDI Elasa, sekaligus dirangkaikan dengan 40 hari berpulangnya Ibu Semiran Tugian, Ibu Pendeta yang sudah Tuhan panggil mendahului kita semua. Saya percaya sesudah air mata ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi keluarga yang dikasihi. Dan saya yakin jemaat Tuhan juga di tempat ini akan mengalami hal yang sama seperti keluarga hamba Tuhan. Seperti lagu tadi mengatakan bahwa ketika melewati lembah
tetap ada pemulihan Tuhan akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara percaya Tuhan menyiapkan pemulihan itu buat kita semua, amin? Karena kalau Alkitab bahasa Inggris namanya Bible, artinya Bible itu sebuah singkatan dari basic instruction before leaving earth. Jadi panduan dasar sebelum meninggalkan dunia ini. Saudara dan saya juga akan menerima hal yang sama pada pagi hari ini untuk membekali kita yang masih hidup, supaya saudara dan saya, kita semua benar-benar mengalami kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Kejadian pasal 26 ayat 1 dan seterusnya. Kalau kita di slide. Kejadian pasal 26. Saya akan mengangkat sebuah sosok yang akan menjadi satu contoh bagi kita semua. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, yang di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku serta memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Silakan dulu. Saya melihat pelayanan di tempat ini berkembang luar biasa. Sementara memuji Tuhan, saya langsung terbesit di pikiran saya apa yang telah ditaburkan oleh orang tua hamba Tuhan di tempat ini, dituai oleh Bapak dan Ibu Gembala yang ada di sini sekarang. Amin. Dan tentunya juga jemaat. Karena hasil doa, hasil perjuangan orang tua pastinya akan dinikmati oleh anak kita. Dan saya yakin apa yang ditaburkan oleh hamba Tuhan di tempat ini akan juga dinikmati oleh jemaat Tuhan jika saudara-saudara benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita belajar dari orang yang bernama Ishak. Ishak, saudara, dia berada di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada ayahnya Abraham. Tapi saudara, bukan berarti ketika dia berada di sana dia langsung menikmati segala-galanya dan tidak memerlukan perjuangan. Ishak harus menjalani kehidupan yang bergumul. Bahkan di sini disebutkan Ishak disebutkan sebagai orang asing atau pendatang. Dalam Kejadian 26 disebutkan bahwa pada masa itu terjadi kelaparan yang hebat, masa paceklik, orang-orang menderita karena situasi kondisi yang terjadi waktu itu sungguh sangat mencekam. Sebagai manusia biasa, Ishak tentunya punya inisiatif dalam pikiran. Ada opsi-opsi yang harus dia pilih. Salah satunya ia berkehendak untuk menuju Mesir. Karena di Mesir kita tahu bersama ada Goshen, ada sungai-sungai, ada sungai Nil, ada sungai terpanjang di dunia, dan tentunya tanah di Mesir sangat subur, cocok untuk berternak, cocok untuk bertani, dan pastinya ia berpikir bahwa kelangsungan keturunannya bersama ternak-ternak peliharaan akan hidup di sana, akan berkembang di
Mesir. Tetapi firman Tuhan langsung datang kepada Ishak dan berkata, Ishak, jangan kau ke Mesir, tinggal saja di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan berkati engkau. Karena bukan Mesir tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, tetapi tanah Kanaan. Tanah inilah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abraham, Ishak beserta keturunannya. Ada satu pengertian rohani yang saya dapat dari pembacaan ini. Kita tahu bersama dunia sementara mengalami pandemi corona COVID-19 dan dampaknya tentunya kepada perekonomian. Di jemaat di tempat yang melayani ada berapa yang harus putus hubungan kerja, di PHK dari berbagai pekerjaan. Ada yang sudah di Jakarta pulang, ada yang sudah bekerja puluhan tahun terpaksa harus berakhir karena COVID-19. Sementara menghadapi krisis sepanjang tahun 2000 kemarin, saya mendapatkan firman Tuhan, Kejadian 26. Alkitab mengatakan bahwa ia sanggup memelihara orang yang percaya dan taat kepadanya. Seperti Ishak, dia mengalami masa paceklik di Kanaan. Dia punya pemikiran bahwa di Mesir akan menjadi juru selamatnya, bahwa di Mesir menjanjikan kita harus ke sana, kita harus menyelamatkan diri. Mungkin hari ini ada juga di antara jemaat GPD Al-Asa yang mengalami hal yang sama, atau mengalami paceklik, atau mengalami kesusahan perbuatan dan lain sebagainya. Tetapi berkaca dari firman Tuhan yang barusan kita lihat ini, kalau boleh jangan ke Mesir. Haleluya. Mesir adalah lambang dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mesir adalah lambang dari kehidupan yang lama, yang jauh dari Tuhan. Mesir adalah lambang dari hidup yang terpisah dari kasih karunia Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara dan saya diperingatkan untuk jangan pergi ke sana sekalipun ada paceklik, sekalipun ada corona, sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak ini orang yang sangat dengar-dengaran. Kalau saudara mau melihat kehidupan yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Haleluya, amin. Mungkin sudah ada kedengaran saya, tapi kalau boleh diingatkan terus, jadi dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama Tuhan dan juga kepada pemimpin rohani saudara. Haleluya, amin saudara. Kalau melihat kehidupan yang diberkati, harus dengar-dengar. Ketika Ishak diperingatkan, jangan kau ke Mesir, tinggal saja di Kanaan, tinggal saja di negeri ini sebagai orang asing. Walaupun kamu cuma orang asing, aku sanggup memberkati kamu, Ishak. Jadi Ishak tinggal di tempat yang bernama Gerar di tanah Kanaan. Saudara tahu Gerar ini punya arti lingkaran. Mari kita lanjut. Kita akan lihat seperti apa lingkaran-lingkaran itu. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sama-sama berkata dengan saya, diberkati Tuhan. 2, 3, diberkati Tuhan. Sebab saya diberkati Tuhan. 2, 3, sebab saya diberkati Tuhan. Coba lebih keras lagi. Sebab saya diberkati Tuhan. 2, 3, sebab saya diberkati Tuhan. Ishak ketika ia tinggal di Gerar, dia taat kepada perintah Tuhan, dia
menabur di sana. Di saat apa Ishak menabur? Di saat paceklik, di saat kemarau panjang, di saat kanan kiri kekeringan, Ishak menabur. Saya lagi berimajinasi begini, waktu kanan kiri kering semua, tidak ada hujan turun bertahun-tahun, dan Ishak menabur. Saya kalau bayangkan, berimajinasi kalau jadi Ishak, pikiran saya pasti bagaimana ini? Tidak ada air, ketawa-ketawa. Tanam, pokoknya kan Tuhan tanam. Logika berjalan. Mau bertumbuh bagaimana ini? Gandum ini nggak ada air. Tetapi satu hal yang ada dalam diri Ishak, dia taat. Dia taat. Kenapa dia bisa taat? Karena dia tahu yang suruh sama dia bukan manusia. Yang perintah kepada dia bukan manusia, tetapi Tuhan. Maka menabur Ishak. Saudara, kalau melihat kemenangan harus banyak menabur. Kalau lagi mengalami pergumulan, terus menabur. Menabur itu apa? Berbuat baik. Ibu-ibu terus menabur kepada suami. Walaupun suami tidak sependapat, terus menabur kepada dia. Terus berbuat baik kepada dia. Haleluya. Jangan dulu jauh-jauh, tapi dalam rumah dulu. Demikian juga sebaliknya. Walaupun orang tua tidak sejalan dengan pikiran anak, terus menabur kepada orang tua. Haleluya. Terus hormati orang tua. Kadang-kadang kita tergoda untuk tidak menabur. Kita tergoda untuk tidak berbuat baik karena sesuatu hal tidak cocok di mata kita. Ada yang tidak cocok di mata saudara mengenai apa yang menjadi kebijakan gembala. Gembala lain cocok kita. Kita mengatakan terus menabur, terus melayani. Ada kesulitan, Tuhan izinkan terjadi. Jangan berhenti menabur, haleluya. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti mengasihi istri, jangan berhenti mengasihi suami, haleluya. Jangan berhenti menghormati orang tua. Ada kesusahan terjadi, terus menabur. Justru di saat sulit itu, ketika engkau terus menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat. Engkau akan melihat keajaiban. Di saat mungkin orang tua kamu tidak cocok di mata kamu, aduh, gimana ini? Terus menghormati dia, haleluya. Saya lagi dalam pergumulan kesusahan. Nanti dulu, orang lain dulu melayani, pengembala ganti dulu sama saya. Tahun ini memang masih banyak pergumulan. Jangan seperti itu. Justru di saat engkau merasakan pergumulan, kesusahan, kesulitan, dan kau terus maju melayani, kau akan melihat 100 kali lipat. Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tahun kemarin saudara, waktu corona menyerang seluruh dunia, dampaknya luar biasa. Sampai pada kami juga saudara, ibadah-ibadah di stop. Kami tinggal kebaktian online juga di rumah, mungkin di tempat ini juga ya, mengalami yang itu. Saya juga saudara, walaupun gembala, saya menantang tagihan juga saudara. Ada tagihan rumah, tagihan ini itu. Ya Tuhan Yesus berkati saya. Dan benar saya mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya heran juga. Saya gembala di tahun itu saudara, channel YouTube saya approve dan saya langsung mesti menjadi partner YouTube. Saya langsung jadi YouTuber saudara. YouTuber. Tuhan pelihara dengan cara demikian. Tuhan pelihara dengan cara demikian. Coba Tuhan, saya tidak pernah berpikir mau jadi begini, bagaimana bisa jadi begini, tapi ternyata cara Tuhan untuk memelihara saya. Memelihara saya. Itu cuma contoh kecil, cuma contoh kecil. Kalau saudara taat dan saudara menabur, saudara akan melihat
sejarah dahsyat dalam kehidupan saya dan kita semua yang percaya. Maka menabur Aisyah di tanah itu dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, hingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya dan yang ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air dan berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Sangat hati-hati dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya ketika engkau telah melihat apa yang namanya berkat. Berkat itu adalah jawaban Tuhan atas saudara. Tetapi ingat, kalau saya dan saudara tidak berhati-hati dengan namanya berkat, itu akan membuat saudara dan saya tumbang. Saya melihat begitu banyak rekan pelayanan. Saya juga melihat begitu banyak jemaat Tuhan. Dulu mereka masih biasa, dulu mereka masih berkumpul. Ketika Tuhan mulai berkati mereka, mereka mulai naik. Di saat itu juga roh kesombongan masuk dalam kehidupan mereka. Dulunya kalau mau disinggung, di khotbah keras, khotbah begini begitu sangat taat. Tetapi di saat sudah diberkati, sudah boleh tasawuf. Saya belajar dari seorang yang bernama Ishak. Ishak diusir, mengalami masalah dengan orang Filistin, bukan di saat dia masih susah, saat dia sudah diberkati Tuhan. Saat dia sudah diberkati. Tapi saya melihat satu sifat yang kedua dari seorang bernama Ishak. Pertama dia taat, kedua orang yang suka mengalah. Sama-sama berkata saya mengalah. 2, 3. Semakin pagi, semakin berisi, semakin menurun, semakin mengalah. Ya, saya dulu kalau dengan suami istri, walaupun sudah gembala, banyak kan orang berdebat. Mana makin lama, kamu sih yang mengalah atau bisnis sebagai sayang kita. Iya, ibu-ibu, bagaimana? Demikian juga sebaliknya. Kalau boleh badian, kalau tidak boleh bikin masalah, jangan bikin masalah. Ikut akan juga. Semakin saudara ikut Tuhan, semakin lama mengenal Tuhan, semakin punya hati hamba, semakin mengalah. Tapi yang berbahaya ketika saudara mulai naik. Ingat, jaga terus hati hamba. Jaga terus hati. Karena mudah sekali orang berubah karena perubahan status sosial dan lain-lain. Saya dulu banyak teman, kawan. Biasa dia selalu kalau dekat Manado terus kita. Ini sebenarnya ada. Karena Batu Ubang lebih mantap. Biasa saya sering ke Batu Ubang. Ini sejarah secara hebat. Karena sesuatu hal telah berubah. Ishak tidak berubah sekalipun keadaannya telah berubah. Amin. Ishak tidak berubah sekalipun nasibnya sudah baik. Dia masih tetap orang yang sama, yang taat, yang mengasihi Tuhan. Ali bilang, keluar dari sana. Nah, sudah lebih berkuasa. Saudara pikir kata-kata itu sederhana? Dia sudah lebih berkuasa. Keluar Ishak, mana sudah lebih berkuasa dari kami? Kalau dia lebih berkuasa, bisa dia melawan? Bisa dia melawan.
Dia tinggal di tempat yang bernama lembah Gerar. Gerar itu artinya keliling. Dia tinggal di lembah lagi. Sudah dikelilingi lagi, dia tinggal lagi di lembah. Jadi dia dikelilingi oleh persoalan yang ada di lembah. Apa yang sudah lihat apa yang terjadi? Proses terjadi. Bukan dia terjadi kesulitan, terjadi waktu turun di atas. Saya Tuhan, tempat coba kamu bawa lembah, tapi walaupun di lembah kepada Tuhan, di sini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Bagaimana ya? Nah, dia mengalami pergumulan di situ, di lembah itu, tetapi dia ingat satu hal, jangan pergi ke Mesir. Jangan ke Mesir. Tinggal di tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Ia menemukan sumur di mana mereka tidak bertengkar lagi. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelegaan di mana yang masalah tidak selamanya kalau bertengkar perkara terus. Selama saudara dengan Tuhan akan ada kelegaan yang Tuhan siapkan. Dan kelegaan yang dari Tuhan sudah pasti kelegaan yang permanen. Kalau mau cari kelegaan di luar, habis kelegaan, habis itu kembali lagi kepada masalah. Tetapi kalau dari Tuhan, permanen. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 126 sebagai ayat terakhir, sebagai closing. Mazmur 126. Ayat yang kelima dan enam. Orang-orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Orang-orang yang menabur dengan menjujurkan air mata. Ingat, kata menjujurkan air mata bukan sesuatu yang lagi enak-enak. Tidak. Namanya dia menjujurkan air mata. Sementara pergumulan, sementara berat yang dia pikul di saat itu. Tetapi Alkitab berkata, walaupun ia mencucurkan air mata, ia terus apa saudara menang. Walaupun saudara punya pergumulan, terus melayani Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan. Alkitab berkata akan menuai dengan sorak-sorai. Lanjut. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju bukan orang yang diam di tempat, apalagi orang mundur. 2021 ini Tuhan mau saudara dan saya maju, bukan tinggal di tempat. Amin. Next level. Dari dulunya cuma biasa-biasa, level 1 naik level 2 dalam iman saudara. Kalau dulunya saudara berpikir saya beribadah supaya saya bukan cuma untuk diberkati Tuhan. Saya kasih perpuluhan supaya saya diberkati Tuhan. Next level. Saya melayani supaya karena saya mencintai Tuhan. Saya
Bukan supaya saya diberkati, bukan seperti itu. Tapi hati saya benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Saya percaya tantangan besar 2021, jika saudara berada di level seperti itu, saudara tidak akan tumbang. Saudara tetap mampu bertahan. Saudara akan terus berdiri melayani Tuhan dan mengasihi Dia. Saudara berdoa, saudara mencari Tuhan, bukan supaya untuk diberkati, tapi benar-benar kita mengasihi Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Orang yang menabur itu dia maju, bukan mundur. Ada persoalan, yes. Ada persoalan memang. Ada pergumulan, ya. Ada pergumulan. Tapi Alkitab berkata dia maju. Nah, saudara, mari sama-sama katakan bersama saya, maju. 2, 3. Maju. Apa yang terjadi? Maju. Bukan cuma maju, saudara. Maju sambil menabur. Siapkan benih, saudara. Siapkan hati saya kasih kepada Tuhan. Saya taburkan waktu saudara, kasih untuk pas-pasan. Tapi Tuhan geras untuk saya beri Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Kita berkata pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkas. Tuhan bilang pasti. Sama-sama katakan pasti. Pasti. Bukan semoga ia pulang membawa berkas-berkas. Tuhan tidak ada semoga atau mudah-mudahan. Alkitab selalu berbicara pasti. Haleluya. Alkitab selalu berbicara pasti. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tempat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, saudara. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Alkitab berkata pasti engkau akan diberkati, pasti engkau akan ditolong, pasti engkau akan melewati kesulitan. Haleluya. Buka hati saudara. Ketika kau berkata aku diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, benar itu memang kau diberkati Tuhan. Itu sebabnya kau berada di tempat ini. Itu sebabnya kau menabur karena kau orang yang diberkati Tuhan.
milikku, akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kalau mengasihi Roh, Bapa, Engkau mengenalku. lebih dari apa? Demikian. Ini waktunya bukan engkau melihat anak dan dirimu. Ini bukan waktunya engkau melihat siapa di depanmu, siapa di belakangmu, siapa di kananmu. Tapi melihat dirimu sendiri dan Tuhan. Hatiku Yang memandang, yang melihat sampai ke dalam hati. peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil kuasamu. Kuatkan dasarku berharap. Ini aku percaya, tiada yang bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Tahun 2000 sudah kita tinggal. Berapapun kegagalan saudara di tahun itu adalah masa lalu kita. 2021 adalah masa depan kita. Apapun yang telah menghadapi kegagalan, kesulitan, penundaan di tahun kemarin, 2021, kalau yang izinkan kita melewati dan menerus dan ada di tahun ini. Ini adalah tahun kesempatan saudara dan saya. Ini adalah tahun next levelnya kita. Ini adalah tahun di mana kebaikan-kebaikan akan tercurah ke kehidupan kita. Alkitab berkata, di tempat ini kita akan mengalami kelegaan. Ishak mengalami kelegaan, kekurangan, persoalan di waktu-waktu yang lalu. Di sumur yang satu mereka bertengkar, mengalami kesulitan, tetapi dia terobos dan dia berada di sumur yang baru bernama Renan. Dia berkata, Tuhan telah memberi kelegaan. Kalau engkau masih berada di 2021, percaya ada kelegaan yang terjadi tahun ini. Asal setia kepada Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, mengikuti panggilan
waktu DP ini mana Kalau sudah butuh bantuan, doa boleh. nanya lah. Kami akan mendorong. So itu saya sepatu. Terima kasih. Haleluya. Ini kan boleh saya sepatu. Tahan. Putar ke selonggar, putar selonggar. Putar selonggar. Orang kamu berdoa. Jangan apa selonggar. Tengahan nih. Kamu kasih pas bermaju semua, pas berdoa kau anak selonggar, kau anak. Kita yang mana jadi apa kan dari tadi? Terima kasih longgar, ini kan bola. Kalau kita nyampe Dia tadi di TPP nya sini. Mata lepas. Jadi udah mata paling sebenarnya. dari itu depan, no? Biar ku tetap setia untuk selalu banyak. Oh Yang Tuhan tak apa yang persembahkan seluruh ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk yang Tuhan tak mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap setia untuk Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, karena Engkau buat kami boleh merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Lewat hamba-Mu, Engkau telah pakai dengan begitu luar biasa untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami telah diawali lagi dengan firman-Mu. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sehingga kami boleh lagi dibekali oleh firman-Mu. Kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, kami akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Itu keyakinan kami Tuhan. Walaupun tidak sedikit tantangan persoalan yang tapi kami tahu ketika kami menabur, itulah kekuasaan Tuhan yang
kasih. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Tetap Engkau pakai hamba-Mu dengan baik. Berkati dia, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu mengikuti hamba-Mu. Kami semua merasa diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. itu yang akan kita kerjakan di tahun ini. Ya, sudah sampaikan kepada jemaat, tahun ini kita usahakan supaya kita menabung, ya, bersosial, ya. Kita sudah sampaikan bahwa kita akan mulai berdonasi, ya, membagi-bagi kalau ada berkat, beras, supermi dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur sudah dapat respon, ya, dari jemaat kita, ya, dia suka, ya, melakukan. Jadi tahun ini supaya semua menabung, ya. Jadi mungkin bulan Februari, jadi yang
Tapi satu yang saya sampaikan bahwa tidak akan ditulis siapa penyumbangnya, ya, akan disampaikan bahwa ada sumbangan masuk, ada beras masuk, ada sembari masuk, tapi tidak akan ditulis siapa yang menyumbang, ya, karena ada orang yang memberi sosial supaya namanya disebut, ya. Biasa kalau saya dengar kalau di kampung-kampung itu, ya, disampaikan lewat doa ini kasih 10.000, 1.000. Kita di sini untuk tahun ini kita akan mulai menabung. Ya, firman Tuhan sudah disampaikan, ya, menabung saat itu, ya, walaupun masa susah, masa sulit, tapi kita lihat hasil daripada orang yang menabung luar biasa, ya. Jadi mulai tahun ini, mulai bulan Februari, ya, kita akan mengumpulkan bahan, ya, tapi sudah yang kasih Tuhan sudah pasti ada tantangan. Pasti banyak orang yang ngomong begini, itu kan cuma gembala mencari nama, mau apa namanya, pencitraan. Itu kan cuma gembala pencitraan, cari nama, makan puji. Itu akan saudara dengar, bahkan mungkin juga akan timbul dalam hati saudara. Tapi kalau saudara dengan sungguh-sungguh menabur dengan tulus ikhlas, taburan itu tidak akan mati, ya. Jadi mulai bulan Februari kita akan tampung di pastori semua. Jangan berpikir tampung di pastori sebagai gembala, ambil anggotnya, dijauhkan dari kami itu, ya. Saya dengan Bapak Regen itu dia wakil saya untuk sudah bersetara, ya. Saya gitu aja. Sudah satu kali kami bagi-bagi makanan di belakang Banter dengan di Sumompo, bagi-bagi makanan. Itu bukan pencitraan, tetapi dari ketulusan. Bayangkan ibu-ibu yang termasuk kelompok kami itu, blessing ministry, jam 3 orang sebangun masak. Tapi kita tidak mungkin kerja begitu, ya. Ratusan mereka ya. Saya salut dengan teman-teman saya, ya, bawahan saya. Puji Tuhan. Jadi tahun ini kita akan mulai menabung. Firman Tuhan katakan menabung dengan linang air mata saja, membayar dengan sorak-sorai. Nah, apalagi kalau kita menabung dengan sorak-sorai, ya. Tentu tidak ada di antara jemaat, masih sudah katakan bahwa tidak ada di antara jemaat tahun 2020 yang kelaparan, yang tidak makan, ya, karena kekurangan. Semua diberkati. Jadi saya harapkan tahun ini mulai bulan Februari kita tidak tahu kalau sebanyak kita mau bawa kemana, kasih siapa, ya. Orang bilang itu cuma cari nama saya, jemaat saya banyak kekurangan. Justru kalau banyak kekurangan itu banyak memberi, ya. Ingat jangan sabar. 1 Raja 17 dikatakan tinggal sedikit minyak, ya, dan sejenggal tetap tepung dalam tepung air. Tapi karena engkau hamba Tuhan yang menyuruh, aku akan kerjakan. Apa kata selanjutnya 16 katakan minyak dan tepung itu tidak akan habis dan tidak habis selama musim kemarau 3,5 tahun. Musim kemarau 8 bulan 2015, daun ubi pun di mana laku, ya, daun singkong, daun ubi itu susah, daun singkong pada waktu itu. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi saya harapkan bahwa mulai bulan Februari, ya, kita mulai menabung, simpan di pastori, nanti kasih lihat di rekan, oh ini so masuk, beras ini so masuk, sekian kilo, sekian dos super minyak, baru kita sepakat bawa kemana, ya. Tidak mungkin keputusan saya sendiri, ya, mesti ada yang pilih survei dibawa kemana, ya, atau dibawa ke wilayah mana, ya. Nah, itu yang saya sampaikan.
ya hamba Tuhan kata firman Tuhan tadi menabur ya. Puji Tuhan, terima kasih buat rekan saya Pak Pendeta Regen Lempung yang melayani kita pada pagi hari ini. Memberkati pelayanan. Puji Tuhan. Kita akan ikuti pengumuman untuk pelayan altar pada hari Minggu depan. Worship leader Ibu Gubernur Salim Deho, singers Ibu Pauline dan Ibu Joyce Tumasengkoan, musik tim musik keyboard Saudari Evi. Ya, saya ada generasi. Puji Tuhan. Bukan pasti saudara main keyboard, kalau sementara puji-pujian ada sesuatu penting harus saya lari ke pastori, misalnya buang air, setengah mati sekali saudara. Kalau tidak ada yang puji Tuhan saudara dapat selain yang lain-lain yang paling keyboard jemaat, tambah lagi saudari Evi. Penerima tamu Bapak Heri Rakinau, kolekan Bapak dan Ibu Ramenau Medeu, pelayan pastori minggu depan keluarga Pangke Lendong Merah. Inilah pelayan altar yang akan melayani pada minggu depan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembantu. Puji Tuhan, dan pagi hari ini ada dua rekan kita yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Yuliana Tulas, yang kedua Ibu Imelda Dapauntung. Puji Tuhan, mereka rekan-rekan yang berulang tahun yang maju ke depan dan didoakan pada pagi hari ini. Glory, glory, haleluya. Engkau berkati Tuhan Ishak karena dia taat kepadamu Tuhan. Pada sebab itu kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah jemaat Elasa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih.
minggu Engkau berkati usaha mereka, bahaya kecelakaan sakit penyakit. Wah, setiap umat Tuhan, maka kami Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, Tuhan, dari presiden, gubernur, Tuhan, para menteri, Tuhan, bahkan bupati, wali kota, Tuhan, bahkan sampai kepada Tuhan, kelurahan, Engkau dan berarti corona dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dari Indonesia banget kaya lagi dalam lingkungan satu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau bungkus yang kuasa darahmu Tuhan. Bahkan hamba menghadapi sakit penyakit, menghadapi corona dalam Yesus, Engkau yang sakit, Engkau bukan yang sakit Tuhan. Lindungi umat hamba berada, Engkau lindungi Tuhan. Selaku umat orang yang percaya kepada Engkau, lindungi Engkau serta dengan kuat. Yang lepas dari penderitaan sakit penyakit Tuhan, puji-puji dan Allah Tuhan. Tugasnya Engkau memberkati, berkati dia persembahan umat Tuhan, persembahan tangan, persembahan persekutuan, balas berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Puji-puji dan Allah, segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan, bahkan ibadah 40 hari, mengucap syukur Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kekuatan kami sepanjang 40 hari Tuhan. Bahkan orang tua kami telah dipanggil Tuhan, biarlah Tuhan dan Kau Tuhan kuatkan kami, anak-anak cucu dikuatkan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada siang hari ini, mengakhiri ibadah yang kudus, ibadah yang mulia pada pagi hari Tuhan. Terima kasih.